Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI. Salam Merah Putih, bosku. Ya, ada momen di mana Irma Caniago dipermalukan oleh Rocky Gerung dalam suatu forum diskusi atau forum debat. Dan ini sangat ngeri singgungan dari Rocky Gerung kepada Irma Caniago. Dan juga ada sindiran keras Rocky Gerung kepada para ternak Mulyono ini yang tak sepakat dengan ditetapkannya sang majikan sebagai presiden terkorup di dunia. Dan ada isu yang berkembang bahwa sekarang beritanya sudah dihapus oleh CNN. Agak lain kan? Itu bukti kekuatan Mulyono yang memang besar. Entah itu adalah benar atau tidak, ya kita nantikan saja perkembangannya. Oke bosku, mari kita simak videonya. Orkestra itu dipatuhi oleh gubernur, nggak dipatuhi, Pak. Kenapa? Mereka tidak dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah. Tidak ditunjuk oleh pemerintah, itu yang menjadi masalah. Makanya saya tadi bilang, harusnya gubernur ditunjuk oleh pemerintah. Silakan Bang Rocky, Anda mau menanggapi? Rocky. Ya. Keliru Pak Mardhani bicaranya. Silakan Bang Rocky Gerung. Saya menanggapi pikiran, bukan bunyi-bunyian. Agak lain. Bunyi-bunyian gak tuh? Yang disampaikan Mbak Irma menurut Anda bunyi-bunyian? Ya, suara aja. Pikirannya kan nggak ada. Waduh, pikiran nggak ada. Sebentar. Kalau yang namanya Mamalia diajak bicara, dibalas Mamalia. Bicara, kemudian bunga-bunga diajak bicara, itu yang baru nggak ada pikirannya. Pikirannya ada di dengkul. Ada itu di otak. Saya mau merespon pernyataan lain ya. Baik. Pernyataan Irma itu baru hoax menurut saya. Kenapa? Para ternak Mulyono pada kelojotan agak lain. Media sosial langsung beraksi ini setelah posisi RP ya. Ini Organized Crime and Reporting Project mempublikasikan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Mereka ini ada yang saya amati menyebutnya sebagai konspirasi asing, menjatuhkan nama baik Indonesia. Ada yang mencurigai bahwa ini lembaga ini pasti didanai oleh intelijen khususnya Amerika. Dan kita jangan mudah katanya menelan begitu saja disinformasi semacam ini. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung mantan Presiden Jokowi membela diri atau membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Kita prestasi mulai bahwa ini akan jadi isu panjang. Bayangkan misalnya cara membantah sesuatu yang dihasilkan melalui riset dunia oleh para jurnalis investigasi itu. Jadi kita tahu bahwa pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi. Jadi justru kita percaya bahwa seandainya semua fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif itu berhenti, demikian juga fungsi-fungsi manipulator opini publik, yaitu lembaga survei, para pembuat hoax itu berhenti, maka ada satu yang dipercaya, yaitu jurnalisme. Itulah yang jadi pedoman demokrasi hari-hari ini itu. Jadi kalau begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kadang harus ngakak itu, ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Betul-betul mereka sekedar beternak isu tuh, tidak mampu beternak pikiran, karena tak nampak di situ semacam bahkan satu sikap akademis untuk menunda komentar dungu, kan itu yang terjadi. Jadi permainan isu hari ini pasti akan lebih lengkap lagi kalau kita nilai dari awal bahwa sensasi pasti akan muncul, tetapi selalu ada substansi yang dipakai secara sangat normatif atau bahkan secara determinatif oleh lembaga-lembaga yang kita sebut sebagai penuntun kemasukakalan pikiran dunia. Itulah para jurnalis investigasi itu. Jadi mencurigai para jurnalis investigasi, justru kita harus curigai kenapa orang mencurigai fungsi jurnalis investigasi. Ya, memang fungsi mereka menginvestigasi. Jadi tampak sekali bahwa aparat Jokowi itu nggak mampu untuk berpikir investigatif. Saya sebut aparat Jokowi tadi untuk tidak mengatakan ternak-ternak Jokowi ya. Jadi timbul semacam pikiran baru bahwa ya ini memang di era Pak Jokowi itu pikiran itu memang tidak diandalkan sebagai narasi untuk menghasilkan percakapan yang dialektis. Jadi saya kira itu hal yang di awal tahun ini akan berlanjut, yaitu kedunguan para pembela
kedunguan ini, jadi saya sulit cari istilah karena tadi saya sebut ternak-ternak Mulyono. Tapi oke, kita ambil aja satu prinsip bahwa mereka yang masih berkerumun di sekitar Pak Jokowi itu terlihat makin lama makin dangkal karena tidak punya semacam, ya bukan sekedar argumen akademis, kepekaan akademik aja terhadap hasil investigasi para jurnalis dunia itu dianggap sebagai provokasi. Jadi ya kedangkalan itu memang sudah berawal sejak Jokowi memerintah negeri ini. Seperti biasa, respon Jokowi itu standar ya. Katanya silahkan dibuktikan, ya kalau ada bukti-bukti silahkan dilaporkan. Nah yang agak belakangan ini yang agak maju ada tambahan dari Jokowi, dia menyebutnya itu fitnah dan framing. Nah Pak Jokowi dalam waktu terakhir ini beberapa kali menggunakan kata framing ini. Ya kalau disuruh dilaporkan, kita udah hafal lah kalau cuma dilaporkan ke aparat penegak hukum di Indonesia, apalagi di eranya Pak Jokowi, ya itu kan perbuatan yang sia-sia saja ya. Tapi kalau di dunia internasional ini nggak perlu dilaporkan karena ini persoalan bukan kemudian tindakan hukum, tapi lebih pada opini publik dunia. Ya bahkan presiden sendiri kelihatan wajahnya itu antara bingung dan jengkel itu karena wartawan tanya sikap dia terhadap labeling yang diberikan oleh dunia internasional bahwa Presiden Jokowi di masa pemerintahnya di eranya adalah manipulator, adalah koruptor. Lalu beliau bertanya yang mana yang dikorupsi atau apa buktinya tuh? Justru di dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana pembuktian hukum pun tidak mungkin diberikan karena rejimnya sangat otoriter, kan itu dasarnya tuh. Jadi seperti maling menginginkan pembuktian, padahal sebetulnya buat mereka yang ada di depan si maling itu bisa terabas kepalanya kalau bertanya mana buktinya. Gue nyuri maling. Jadi maling yang berhadapan dengan seorang yang lemah, orang yang lemah itu tidak mungkin bertanya, kamu maling nggak tuh? Jadi begitu yang terjadi tuh. Begitu sistem hukum kita ambruk, begitu poin-poin dasar bernegara itu dirusak oleh Pak Jokowi, maka tidak mungkin masyarakat sipil itu menerangkan secara hukum, secara poin-poin demokrasi. Loh, demokrasi sudah dirusak, secara hukum kriminal apa buktinya? Yo, hukumnya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi kita berputar-putar di dalam lingkaran kedunguan sebetulnya. Nah itu justru yang diterabas oleh jurnalis investigasi internasional dan tiba pada kesimpulan bahwa bahkan untuk membuktikan korupsi Jokowi itu tidak lagi diperlukan peralatan hukum. Kenapa? Bukan karena hukumnya tidak penting, tetapi hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan tuh. Dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting dari negeri ini yaitu konstitusi dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi, kan begitu cara berpikirnya tuh. Tapi ya kita nggak mungkin menagih cara berpikir yang serumit ini atau bahkan sesederhana ini bagi orang-orang yang beredar sekitar membuat bising itu. Ini ternak-ternak, sekali lagi kata ternak Jokowi ini saya kutip dari internet ya, ternak-ternak ini sekedar noise, memproduksi noise, no voice, tidak ada voice di situ, tidak ada noise. Tapi oke, itu yang kita mau lihat sebetulnya di dalam kapasitas hari-hari ini terbitlah semacam keinginan untuk membuktikan. Nah silakan sebetulnya Pak Jokowi protes tuh sebagai mantan presiden. Kita tidak ingin Jokowi disesatkan oleh opini publik dunia tuh. Bagi mereka yang merasa bahwa itu penyesatan opini, Pak Jokowi mesti lakukan semacam tuntutan pidana aja ke jurnalis internasional ini kan. Kan itu yang lebih mungkin tuh. Tapi sekali lagi kenyataan itu pun nggak mungkin merumuskan dalil untuk menuntut apa yang mau dituntut. Ya memang gak ada yang mau dituntut. Kenapa? Ya karena sifat dari investigasi itu tidak memungkinkan data-data itu bahkan diucapkan secara faktual kan. Kan semua data itu ada hasil kompilasi mulai dari artificial intelligence, tanya di situ, lalu lihat bagaimana relasi antara Pak Jokowi dengan Mahkamah Konstitusi, mulai lihat bagaimana Ibu Koni menyembunyikan data-data itu dan mungkin data-data itu sudah diakses oleh publik internasional, oleh jurnalis internasional itu tinggal diwujudkan satu waktu nanti. Jadi kesempatan kita untuk menghargai kerja jurnalisme itu justru yang membuat kita dianggap sebagai punya peradaban. Dan kita anggap bahwa jurnalisme internasional itu nggak punya kepentingan apa-apa atau kepentingan ideologis macam-macam. Mereka hanya menjadi pilar keempat demokrasi, yaitu mengucapkan kejujuran ketika 3 pilar lainnya dirusak. Dalam hal ini dirusak oleh Presiden Jokowi pada eranya. Walaupun Jokowi dan para pembelanya ini mencoba menafikan, bahkan mendowngrade posisi RP, tapi kredibilitas lembaga ini di kalangan jurnalis investigasi dunia ini sangat dihormati. Karena mereka ini juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi di media ini, Pulitzer, dan bahkan juga sempat diusulkan itu untuk mendapatkan hadiah Nobel karena sepak terjangnya. Bagi jurnalis internasional yang menginvestigasi korupsi di seluruh dunia, bahkan mereka mungkin udah berkali-kali melihat film Dirty Hand itu, yang jadi sumber inspirasi saya kira untuk memulai menginvestigasi rejim Pak Jokowi. Dan kalau kita ingat ketika Dirty Hand itu dipublish, juga hal yang sama diminta buktikan. Lo pembuktian itu di dalam imajinasi film itu, tapi kan itu imajinasi. Ya bagaimana membuktikan data-data itu kalau pengadilan itu dikuasai oleh rejim, kan ada gunanya. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.